di mana era transisi ini harapannya kemudian bisa memberikan gambaran kepada publik tentang apa-apa yang semestinya dilakukan oleh PJ Bupati. Meskipun tantangan transisi kepemimpinan tentu tidak mudah, karena meneruskan sesuatu yang sudah ada dan legasinya sudah tercatat dan terdokumentasi. Dan perlu diketahui hadirin sekalian yang ada di sini, khususnya buat Mas BHB dan Mas, saya manggil Mas Taufik ya, Mas dulu ya. Jadi Mas Bupati ini jadi kalau tidak keliru, beliau ini angkatan di PDN ini angkatan 2011 baru selesai, 2003 selesai, jadi itu diterima 2003 selesai, terus relatif muda karena lahir tahun 80, jadi mungkin Mas kita jadi pejabat baru selesai. Oh, udah selesai ya. Ini beliau ini pegawai provinsi juga nih. Ya, pegawai provinsi, terus tapi yang bisa mutasi-mutasi ini beliau ini kasih mutasi-mutasi. Makanya harus ngomong pajak terus gitu biar aman gitu ya. Paling geser-geser Cilacap, Purbalingga, nggak digeser ke Wonogiri ya, karena beliau patuh ya sama pimpinan. Oke Mas Bupati, jadi sesi panggung politik biasanya itu mengusung tema yang memiliki relevansi dengan bisa problem sosial, bisa isu-isu aktual. Lah, kali ini gitu kan, mengingat sebenarnya Banyumas ini merupakan bisa jadi pusat peradaban kecil di Jawa Tengah bagian selatan, di mana ada beberapa tantangan-tantangan krusial menyangkut kemiskinan, kemudian aksesibilitas gitu ya. Mungkin dibanding daerah lain gitu kan, di Jawa Tengah, Banyumas ini untuk sampai ke Semarang, jadi opsinya itu kan mau lewat Pemalang, Randu Dongkal ke sana kemudian naik tol, atau naik kereta yang mungkin hampir 5 jam. Nah tentu ini tantangan tersendiri, di mana fakta menyebutkan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan itu biasanya mengalami disparitas terhadap keadilan sosial. Lah kiranya Mas Bupati ini bisa kita ajak ngomong tentang beberapa problem-problem yang menurut orang Banyumas ini sering menjadi bahan pembicaraan. Misalnya di eranya kita menyebut nama nggak apa-apa ya, namanya bupatinya ada namanya ya. Ya misalnya Pak Husen kebetulan sudah purna gitu kan, sudah purna dengan Mas Dewo juga sudah purna sebagai wakil, dan saat periode beliau menjabat kemudian ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan seperti dana pen gitu, itu juga mungkin menjadi hal yang layak untuk dibicarakan gitu, kira-kira seperti apa, karena faktanya menurut undang-undang dana pen itu juga harus tetap dibayarkan. Sementara situasi ekonomi globalnya itu menyebutkan bahwa kita ini dapat tantangan yang luar biasa gitu, yang tidak mudah, bahwa ekonomi yang menurut pelaku ekonomi masyarakat itu saat ini tidak segampang yang dulu-dulu, jadi mengalami penurunan yang luar biasa. Mas BHB dan Mas Hanung yang kami hormati, jadi ini yang sudah hadir di sini ini para stakeholder gitu, yang tadi saya sebut ada Mas Iteng itu sebagai tokoh Banyumas, ada ini sebelahnya ini teman-teman PKS. Tapi sebelahnya ini meskipun berjenggot bukan PKS tapi KPU ya. Ini sebelahnya itu belakangnya Mas itu tuh Peradi, jadi dari Peradi. Ini Mas wakili Mas Happy, sebelah ini PP, ini depan ini sebenarnya tuan rumah ini dari Pemuda Muhammadiyah, yang ini sama Mas BHB ini, jadi ini duitnya duit provinsi ini. Ya duitnya ini dulu ini kan umum. Jadi udah biasa ngeladeni juragan gitu, tentu biasanya kemampuan entertainnya di atas rata-rata lah. Sebelahnya ini dari teman aktivis, dari Pokam juga. Sebelahnya ini Mbak Mariatin politisi nih, barisan kedua ini agak politis-politis nih. Mbak Mariatin dari Demokrat. Ini perwakilannya Mas Kesang ini sebelahnya. Nah ini yang pakai topi putih gitu-gitu, ini dia anggota caleg DPR RI, dari saya nggak nyebut partainya tapi temannya Mas Kesang aja.
Eh, Terus kemudian ada juga budayawan, itu orang-orang seni, itu mungkin nanti juga sedikit bisa ngobrol tentang itu. Ada aktivis mahasiswa, itu dari BEM UMP, ada juga dari PPDI ya, namanya itu PPDI, itu perangkat desa. Oh, jadi kalau ada dengar kata PDI ini Mas BHB agak seret gitu dulu gitu. Oke, terus dan ini ada perwakilan PDI juga berarti itu di belakang. Ada Mas, oh iya ada Mas Edwi. Oke, saya pikir itu dan Mas Bowo Gebrak. Oke, jadi di forum ini kiranya representatif untuk kita bicara. Setidaknya ada beberapa hal yang nanti saya akan minta teman-teman peserta. Ini forumnya ini namanya forum narasumber. Jadi ini semuanya itu kita beri kesempatan untuk memiliki perspektif gitu. Harapannya kemudian nanti pemantik diskusi itu yang ada di depan bisa membantu mengelaborasi. Lah saat ini saya beri kesempatan ke Mas Iteng dulu deh buat anget-anget ini. Jadi Mas Iteng ini kalau di grup gitu kan, Mas grup itu setidaknya ada 3 hal yang diributin. Nah, yang pertama soal PDAM. Jadi PDAM itu kalau yang bagian selatan itu mesti esok-esok ribut banyune orang mili. Oke, gitu kan. Meskipun bupati sebelumnya itu mantan direktur PDAM gitu kan. Cuman mungkin ya ini statementnya Mas Iteng ini belum berhasil gitu. Ini nanti mungkin ini perlu dijawab juga. Nah, tapi nanti Mas Iteng bisa pakai perspektif lain. Juga ada hal lain gitu terkait isu kemiskinan gitu. Saya pikir Mas Bupati juga tahu bahwa saat ini sebenarnya fenomena kemiskinan itu juga cukup menantang untuk kita beri jawaban tentang apa-apa yang semestinya rakyat dapatkan gitu. Di mana saat ini beliau berada di pusat kekuasaan, kemudian kira-kira kebijakan apa yang akan ditelurkan, kemudian ada juga hal yang terkait isu stunting juga gitu. Mungkin Mas Iteng bisa membantu mengelaborasi proses ini gitu kan, agar kira-kira menjadi pemantik awal. Nah, nanti setelah itu bisa geser yang lain atau nanti langsung direspon oleh Mas Bupati. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, ini mic-nya digeser ke Mas Iteng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bambang Maruki, Mas Bangkit serta Mas PC Bupati Banyumas yang sangat muda. Izinkan saya dari Pemuda Pancasila untuk sedikit memberikan gambaran-gambaran apa yang diharapkan kami khususnya Pemuda Pancasila terhadap Pak PJ yang 14 bulan akan memimpin Banyumas. Kemudian mungkin kepanjangan lain juga pasti Mas PJ akan membuat Bupati Banyumas. Pertama-tama mengucapkan salam kepada teman-teman semuanya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Bangkit kaitannya dengan satu masalah ledeng. Sering harus menunggu. Mungkin dalam gambaran saya kenapa tidak ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas dengan membuat tampungan, sehingga orang tidak harus seperti Mas Dimas mau mandi aja sukar. Artinya itu yang masalah utama. Yang kedua kaitannya dengan parkir. Saya tadi melontarkan di grup Pemuda Pancasila, parkir itu masih semrawut, artinya perlu tindak lanjut kita semuanya untuk mengatasi masalah parkir. Kemudian selanjutnya kami juga sering mendengar masukan dan sebagainya kaitannya masalah kebun dalem yang lama mangkrak. Harapan saya ke depan siapapun Bupati Banyumas minimal bisa mengatasi itu. Kemudian harapan kami juga ke depan agar bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Tengah kaitannya bagi hasil pajak kendaraan bermotor, karena saya itu ditacet sama Mas Bambang Ketua Komisi C,
sehingga kami harus bekerja siang malam. Seperti pedati, kami harus membentuk samsat malam dan sebagainya. Sehingga harapan saya ke depan, saya bekerja untuk pajak kendaraan bermotor tentunya untuk jalan. Sehingga ke depan ada regulasi yang lebih khusus bahwa bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor itu diutamakan untuk jalan. Karena Pak PJ kemarin ke rumah saya itu jalannya bodol semua, Pak. Harapan saya kalau PJ datang ke rumah saya kemarin, mungkin bisa minimal jalannya bisa diperbaiki. Karena itu bukan jalan provinsi. Kalau jalan provinsi saya bisa Mas BHP saya minta ya. Karena ini jalan kabupaten. Kemudian kaitannya dengan pemerintahan, saya pikir sudah mulai bahwa desa menata desa bangun kota. Sehingga harapan saya ke depan mewakili teman-teman Kades, saya juga kebetulan ada di pembina Kades, khusus Kades Pemuda Pancasila, hampir ada 200 lebih Kades Pemuda Pancasila. Kadang membantu agar alokasi tanah kas desa itu dikembalikan lagi sebagai asli tanah kas desa. Tanah kas desa itu menjadi tidak dimasukkan sebagai penghasil sebagai pembangunan, tapi menjadi kesejahteraan sendiri. Hal-hal lain mungkin kita bisa komunikasikan. Artinya 14 bulan Mas PJ dengan yang sangat luar biasa karirnya, sementara beliau baru lulus, saya sudah jadi pejabat di Kabupaten Banyumas. Terlebih ini saya berharap karena Pemuda Pancasila harus siapapun pemimpinnya harus kita bantu, kita sokong agar di tahun politik, kata Mas Bangkit, kita harus riang dan gembira. Itu saja dari Pemuda Pancasila. Terima kasih. Akhir kali billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perempuan, ini kuota perempuan. Mari. Sini Pak, kedekatan nggak? Bisa bergeser dikit boleh lah sini. Jadi ini Polri Mas AHY. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penyelenggara panggung politik Banyumas Menatap Masa Depan, Pak BHP selaku penyelenggara, yang sangat kami hormati Bapak Hanum. Perkenalkan, saya mewakili dari Mas AHY yang di Kabupaten. Selamat datang di Kota Kripik untuk menjadi PCS Pak Bupati sampai yang tadi dikatakan Mas Iteng 14 bulan ke depan. Saya kira APBD Kabupaten Banyumas, Pak Bupati mungkin sedikit banyak sudah mempelajari di angka 2T lebih. Saya berharap karena sebagian APBD kita separuh mungkin itu untuk pembayaran biaya pegawai. Jadi terobosan yang harus PR Pak Bupati mendapat pendapatan daerah APBD Kabupaten Banyumas bisa dimaksimalkan. Salam kenal, ada PR dari kita. Saya diberi nama Jawa Pak Bupati, namanya Mariatin. Dulu kita pernah jadi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2009. Jadi ada PR-PR APBD Kabupaten Banyumas dari sektor parkir, dari sektor pariwisata, dan bagi hasil, serta beberapa BUMD. Kalau BULD saya kira sekarang sudah mengelola sendiri. Jadi saya kira ada beberapa PR yang harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan Kabupaten Banyumas. Itu saja, saya kira Pak PJ Bupati ini sudah turun kemana-mana, saya lihat semoga bisa menyatu dengan orang ngapak. Saya punya simbol Semar,
sedulur Mariatin. Mekaten atur kula kupat disiram santen menawi kawula lepat maturipun nyuwun pangapunten. Mekaten. Pak PJ, jadi orang itu berekspektasi terhadap, karena Banyumas ini menjadi referensi, jadi antara kabupaten sekelilingnya Banyumas ini menjadi referensi. Jadi bahkan banyak orang mengatakan yang banyak duit di kabupaten lain sekitar Banyumas ini menghabiskannya di Banyumas. Nah di sisi lain gitu, saya ingin coba menarik ya, APBD kita ini banyak habis untuk belanja rutin gitu. Mungkin nilainya bisa lebih dari 70% gitu kan. Jadi kalau belanja rutinnya segitu dan pembangunan bertumpu di kota gitu kan, bagaimana nasib desa? Lah mungkin saya ingin minta satu sebelum direspon sama Mas BHB dan Pak Mas Hanung, saya minta Mas Timbul ini ngomong sebagai orang Baturaden. Jadi ada kecenderungan Baturaden itu mengalami penurunan angka kunjungan, gitu. Apalagi setelah ada kawasan kota baru yang didesain nanti DPRD juga di sana, kemudian ada menara di situ akan ada kolam retensi gitu kan, ada masjid besar, masjid raya gitu. Saya mengalami betul bahwa teman-teman pelaku UKM itu juga banyak ditantang oleh keadaan yang tidak mudah gitu. Nah itu mungkin Mas Timbul mungkin setidaknya sebagai tokoh kawasan Baturaden bisa memberi perspektif apa yang semestinya dilakukan Pemda dalam melakukan scaling up atas keadaan yang tidak mudah seperti sekarang. Silakan Mas Timbul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bambang, yang saya hormati Mas PC, Mas Hanung, Mas Pangkit dan hadirin. Memang saya lahir di Rempoah. Rempoah itu 3 kilo dari Baturaden. Jadi Timbul Andi Wibowo. Iya. Sudah ada kok nomornya, sering berhubungan dulu. Sering berhubungan waktu masih di saya hanya melihat begini, Baturaden ini mungkin kalau dikelola swasta sekalian mungkin akan lebih baik atau menjadi UPTD tersendiri lah. Karena dari kecil sampai saya besar seperti ini ya perkembangannya seperti itu lagi. Hanya itu aja. Bahkan lebih ironis lagi kan Baturaden memang terkenalnya wisata malamnya. Yang sampai hari ini mungkin nggak akan pernah selesai itu bagaimana persoalan itu bisa tuntas. Karena begitu Gang Sadar hilang, gelaplah Baturaden dengan sisi ekonominya. Semua roda perekonomian, warung-warung pun hilang. Nah ini perlu satu terobosan yang ide kreatif sehingga Baturaden itu menjadi kota wisata yang tidak tergantung dari sektor dunia malamnya. Karena dulu pun waktu kecil saya di situ menjadi sentra salak, buah salak, beberapa buah itu loh, yang justru tergerus begitu dengan warung-warung yang ada itu hilang sentra itu. Nah ini mungkin buat masukan buat nanti pemerintah daerah, bagaimana mengelola kawasan itu terintegrasi dengan kawasan wisata yang lainnya. Contoh kemarin yang jadi problem, kenapa kemudian wisatawan menurun adalah problem transportasi. Jarak antara transportasi mereka turun dari bis kemudian menuju lokal wisata Baturaden itu terlalu jauh. Kemudian mereka harus memakai shuttle Koprades yang bagi kalangan tertentu itu mungkin di samping mahal juga pengeluaran yang terlalu banyak gitu loh, sehingga nanti ada integrasi soal transportasi itu sehingga wisatawan itu merasa nyaman, tidak merasa bahwa dia harus keluarkan uang bolak-balik hanya untuk menuju satu lokal wisata. Ini keluhan-keluhan masyarakat kenapa menurun sekali okupasi untuk wisata masuk ke Baturaden. Salah satunya itu soal transportasi yang terlalu apa istilahnya ya, terlalu ruwet lah di sana. Belum lagi tidak terintegrasi dengan baik city tournya dengan paket-paket wisata yang ada di sekitar Baturaden. Ini perlu juga pemerintah daerah mengintervensi di sana.
Karena begitu banyak pertumbuhan tempat-tempat wisata tapi tidak terintegrasi dengan baik. Sehingga kalau malam minggu contoh di seputaran Karangsalam itu macet. Sekarang sentralnya bergeser ke daerah Karangsalam, di mana di sana banyak juga tempat-tempat wisata baru yang itu akhirnya juga meresahkan masyarakat desa. Karena jalan kecil, kemudian siang malam, pagi, keluar masuk kendaraan, itu loh. Sehingga juga ini cukup meresahkan masyarakat yang kenyamannya akan berkurang, gitu. Jadi kalau untuk bicara Baturadèn sangat kompleks, terutama menata bagaimana dunia malam itu menghilangkan image Baturadèn dulu. Sehingga benar-benar orang ke sana itu memang berwisata, kuliner ataupun wisata budaya dan lain-lainnya, begitu. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anu dan jadi ada beberapa catatan Yang tadi menjadi cara pandang orang Banyumas melihat situasi yang sekarang terjadi. Tapi masing-masing semua itu masih ada relevansi dan hubungannya. Bicara mungkin pelayanan di PDAM tidak lepas dari pendapatan masyarakat yang menurun, daya belinya juga menurun gitu. Dampaknya kemudian Baturadèn mengalami penurunan angka kunjungan gitu kan. Tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, di antaranya transportasi. Terus kemudian ada juga tentang situasi masyarakat yang resah dengan keadaan yang sekarang terjadi. Saya pikir itu harus kita jawab bareng-bareng, setidaknya dikomandoi oleh Mas PJ inilah. Sebelum sampai ke Mas Hanum, saya ingin coba Mas BHB memotret ini dulu. Nanti coba, kan kalau Pak Presiden kan bisik-bisik, nanti kalau habis dilantik kamu gini kayak gitu kan. Ini mungkin Mas BHB harus bisik-bisik dulu ini. Nanti harus gimana ini Mas Hanum. Saya beri kesempatan ke Mas BHB dulu yang sudah 25 tahun lebih menjadi penggembala di sini. Silakan Mas. Terima kasih Mas Bangkit. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa satelit TV Inyong Epol, hari ini kita bicara ke temanya agak serius ini. Tapi seperti tipe daripada acara hari ini tentu tetap dilakukan dengan suasana yang santai kan begitu. Beberapa hal saya kira kalau tadi Mas Bangkit ya Mas dibisiki, saya yakin dan saya akan tidak perlu dibisiki gitu loh. Karena sejatinya begini, saya sangat meyakinkan proses pemilihan ini pasti sudah melewati analisa dan juga pendalaman yang cukup dalam. Jadi kalau saya menempatkan Mas Hanum di sini, dari sisi saya ini bukan karena NKK atau KKN ya. Saya kira figur yang paling tepat gitu. Karena apa? Lihat problematik di sini kan pertama mesti harus punya ditempatkan orang yang begitu siap untuk berlari. Larinya maraton, bukan cuma lari-lari kecil kayak gitu loh. Maksudnya siap berlari itu artinya muda sih nom apa kepriwe? Ya kira-kira seperti ini. Itu kan muda dan nom. Ya, maksudnya berarti yang tua udah nggak bisa lari. Yang hari ini kita bicara hari ini saja untuk Bapak kayak gitu lah. Bukan jauh ke depan dulu. Kemudian saya kira ini cuma sekedar repetisi saja. Saya yakin Mas Hanum sudah mencatat itu dengan baik apa yang menjadi problem seperti ini. Karena paling tidak sebelum beliau masuk ke sini pasti sudah tahu problematik seperti ini. Yang menarik sebetulnya barangkali hari ini, mari bersama-sama dengan Pak PJ hari ini mengantar masa transisi ini menuju suatu gerbang yang sangat akan menjadikan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai warga Banyumas, dengan segala, bukan berarti kita mengatakan hal-hal yang kemarin jelek, tidak. Tapi tentunya kan yang namanya sebuah keniscayaan bahwasanya masa depan itu kan harus lebih baik daripada masa kemarin, kan begitu loh. Ini orang bijak mengatakan demikian. Sehingga barangkali saya justru dalam hal ini saya tidak akan merumuskan atau mengkolaborasikan apa yang disampaikan tadi teman-teman Mas Anggit. Tapi justru dalam hal ini saya ingin mengajak kita semua yang tadi dikatakan di orkestradi oleh Dirijen Mas Hanung ini, bagaimana transisi ini bisa dibawa kepada Banyumas seperti. Karena apa? Bicara tentang Banyumas masa depan ini kan kita bicara potensi Banyumas hari ini sebenarnya apa? Tadi penjelasan mengatakan sangat luar biasa.
sebagai pusat peradaban. Potensi apa yang sebenarnya kita sebetulnya kita bisa inventarisir, kira-kira begitu. Sehingga hari ini kita mengajak 10 stakeholder yang di Banyumas, penggiat apapun sosial, aktivis pemuda, aktivis partai politik dan seluruh stakeholder yang lain, lembaga legislatif eksekutif, mari bersama-sama seperti itu menyongsong masa depan dalam konteks tetap bertumbuh pada apa yang potensi yang kita miliki. Dan saya berharap hal ini, harapan saya kepada Mas Hanung ini gitu loh. 14 bulan dalam membawa transisi ini akan bisa benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu Mas Bakit. Oke Mas BAB, jadi ini katanya nggak perlu bisik-bisik karena udah dirumusin udah lama ya. Oke, Mas Hanung, jadi artinya masyarakat ini tetap punya ekspektasi gitu kan, sama jenengan gitu kan. Artinya tadi Mas BHB kebetulan juga beliau sebagai ketua fraksi gitu kan, tentu kemudian punya harapan juga bahwa ini udah disetting sedemikian rupa bahwa ini yang paling tepat untuk mendorong kemajuan di Banyumas kita gitu kan. Lah, coba kita dengar gitu kan, kita challenge gitu kan Mas Hanung gitu kan, Bupati muda kita gitu kan, PJ Bupati muda kita untuk membawa transisi, harapannya tidak mengalami transisi permanen gitu kan, karena proses ini adalah proses yang harapannya menjadi jembatan untuk mencapai titik terbaik bagi Banyumas kita. Saya beri kesempatan ke Mas Hanung, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mas Bambang yang saya hormati, saya senang sekali sore hari ini bisa ketemu dengan panjenengan semua. Ini nampak-nampaknya saya hari ini yang kesekian kalinya bertemu dengan sekian banyak orang. Saya siang tadi ketemu dengan para kepala sekolah. Dan yang unik Pak, di Banyumas itu terbuka di depan. Begitu saya ketemu kepala sekolah tadi langsung dihajar saya. Pak, PJ gitu. Kita kan bicara soal bullying. Bapak itu enggak pernah jadi guru. Kami yang guru itu merasakan bagaimana susahnya mengajar. Ternyata Pak, pola-pola begini terbuka di depan itu saya senang sekali. Maka 19 hari saya di Banyumas, sejak saat itulah saya jatuh cinta dengan Banyumas ini. Saya senang dengan orang-orang yang terbuka di depan, kemudian kita bicara soal solusi bagaimana menghadapi persoalan yang ada di Kabupaten Banyumas. Tadi malam Pak, saya juga bermalam di rumah warga, di Kalitapen ya, itu juga begitu. Begitu saya datang digas juga. Gitu. Bapak kira-kira mau apa di sini? Kira-kira gitulah. Tapi kira-kira dengan sambutan yang demikian oke dari masyarakat Banyumas saya ikut senang. Saya tadi malam 7:30 Pak ketemu dengan warga, 1:30 itu belum selesai membahas soal problematika yang ada di sekitar kita. Saya dilantik tanggal 24. Itu ada beberapa prioritas yang saya kerjakan Pak. Mas Yudo mungkin sudah pernah ketemu dengan saya. Apa saja? Yang pertama soal kemiskinan ekstrim Pak. Ternyata Jawa Tengah itu, Mas Bambang, Banyumas itu masuk di dalam 17 kabupaten yang tergolong miskin ekstrim itu. Kalau teman-teman di belakang mungkin es krim gitu. Ada 8 parameter yang memang harus kita kejar bersama-sama. Mulai dari RTLH, kemudian keberadaan air bersih, di mana-mana orang teriak sekarang soal bagaimana air bersih, PDAM tadi, kemudian listrik yang ternyata belum banyak juga yang teraliri ternyata Pak di rumah tangga miskin di Banyumas ini. Kemudian ada jamban, tadi malam saya bermalam Pak di rumah warga dan tidak ada jambannya. Dan yang perlu Bapak ketahui yang saya inapi itu, mohon maaf kondisinya tunawicara begitu dan sangat miskin. Anaknya itu saya tanya, kan ada 4 orang Pak di situ, laki bapak ibu sama 2 anak kecil. Mas sudah lulus sekolah belum? Sudah. Pikiran saya waktu itu minimal SMA. Gitu. Ternyata lulus SD Pak. Lu kerja apa? Saya resign. Sudah berapa lama resignnya? 2 tahun. Oh kalau 2 tahun itu enggak resign, itu nganggur. Gitu. Dulunya kerja di mana Mas? Saya kerja di Jakarta Pak, nyablon. Saya tanya, per bulan bayarnya pinten jenengan? Berapa kira-kira Mas? 400.000. Sehingga dia memilih pulang untuk kira-kira cari pekerjaan di rumahnya. Dan ternyata tidak bekerja sampai dengan sekarang. Sudah rumahnya sangat memprihatinkan, tidak ada jamban,
terus kemudian tidak bekerja, tapi yang kita syukuri ternyata ada bantuan dari pemerintah Pak, antara namanya PKH dan BPNT itu loh Mas. Jadi besarannya 800 sama 400, paling tidak sebulan mereka masih banyak uang sekitar 1,2, itulah yang dipakai mereka. Mas untuk PJ, itu kan tadi rumahnya nggak layak. Mas PJ sebenarnya bisa telepon Basnas di sini tuh, itu rumah diberes itu bisa loh kayak gitu. Betul. Jumlahnya kira-kira berapa yang belum kita beresi Pak? Jumlahnya itu ternyata 4073 RTLH. Dan itu Pak, ternyata jumlahnya 4073 RTLH. Ya, kami gas, kemudian secara simultan, maka kami kejar Pak, selama saya 19 hari, saya mau gas ini, saya nggak mau ini tidak selesai. Saya pengen, kan tadinya Pak Presiden itu kemiskinan ekstrim itu selesai di tahun 2024. Kenapa saya harus turun ke lapangan? Saya mau memastikan bantuan itu tepat sasaran. Berapa jumlah yang diberikan saya evaluasi tiap hari Senin, Rabu saya turun untuk ngecek bantuan itu sudah diberikan atau belum. Maka kemudian saya mendapatkan angka Pak, untuk diselesaikan di tahun 2023 ini kira-kira masih 1733. Artinya masih ada 39% yang harus kita kejar. Ini persoalan yang baru dari sektor RTLH saja. Dan itu real terjadi di tengah kita Mas. Nah, apa yang saya kerjakan dalam waktu hampir 3 minggu ya, 2 minggu, saya kemarin sampaikan, ini tidak akan selesai kalau kita hanya ngandalkan dari APBD saja. Basnas juga tidak cukup. Teman-teman bekerja, saya kumpulkan, maka kemudian kita dapat angka, Basnas kita libatkan, bahkan OPD pun bertanggung jawab kepada masing-masing desa mau membantu berapa Pak. Ini mereplikasi kegiatan di provinsi, satu OPD, satu desa dampingan. Itu sudah dikerjakan oleh teman-teman yang di provinsi. Kemudian ada BI, OJK, Bank Jateng, BNI, BRI, kita mau sengkuyung filantropi semua. Kemudian ada Lazismu, REI, bahkan Pak perguruan tinggi kita jawil, ayo bareng-bareng kita selesaikan soal kemiskinan ekstrem ini. Ada kemudian ada UMP, Universitas Telkom, ada ikatan alumni perguruan tinggi kita jawil semua. Jadi saya mau berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap elemen masyarakat yang ada di Banyumas ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Saya berharap di 2024 benar-benar zero Pak. Baik itu parameter ATS, anak tidak sekolah tadi loh Pak. Kemudian stunting, bahkan tidak bekerja. Bapak tahu nggak angkanya yang tidak bekerja berapa? 4.039 orang yang tidak bekerja. Dan itu harus kita nolkan di 2024. Strateginya bagaimana? Kita masih mengharapkan, sekarang kita berharap ke depan ada kawasan industri Mas Yudo. Dan sekarang RT RW-nya sedang direvisi oleh pemerintah pusat. Kita harap kejar itu, kemudian kawasan industri kita kembangkan sehingga serapan tenaga kerjanya tinggi. Tadi malam saya ditanya juga soal masyarakat soal itu, Pak, kami nganggur. Belaka sutanya itu yang saya suka. Bapak kerja apa selama ini gitu? Wah, saya itu enggak bekerja, enggak dapat informasi, akses pekerjaan. Saya bilang, mana gitu. Saya bilang follow Instagram saya, minggu depan saya upload soal lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya bilang awal bulan November ada job fair di Kabupaten Banyumas dan juga saya sudah koordinasi dengan teman-teman adakan job fair secepatnya supaya apa serapan yang nganggur-nganggur ini segera bisa terserap. Gitu Mas Yudo. Itu yang satu, soal kemiskinan ekstrem. Yang kedua Pak, kita mau menghadapi kerja besar. Duwe gawe katanya kalau kemarin. Kami baru saja dikumpulkan oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak PJ Gubernur kemarin soal penyelenggaraan Pilpres Pileg di tahun 2020 dari bulan Februari. Kemarin saya ketemu dengan KPU dan teman-teman yang lain. Kami diminta untuk beberapa hal. Satu, soal bagaimana penyelenggaraan itu bisa terselenggara dengan tertib, lancar, aman, tidak ada gejolak apapun. Bagi kami Pak, penyelenggaraan 5 tahunan Pilpres Pileg itu kan sesuatu yang rutin dilakukan 5 tahunan. Jadi dibuat fun-fun saja, dibuat oke-oke saja, dibuat sesuatu yang ya normal-normal saja tapi asik gitu. Maka kemudian kami Pak kemarin dengan Pak Dandim, Pak Kapolres itu bersinergi bagaimana menciptakan pemilu ini terselenggara dengan baik. Belum persoalan-persoalan kecil Pak. Kenapa saya mengumpulkan kepala sekolah? Bullying misalnya. Bullying itu ternyata
seperti apa namanya tidak kita lihat di permukaan, tapi di bawahnya itu banyak sekali ada kejadian. Dan alhamdulillah kemarin informasinya hanya di Cilacap ya, di sekitar kita, dan Banyumas tidak. Kami mengantisipasi itu, mengumpulkan kepala sekolah supaya apa? Supaya penyelenggaraan pendidikan itu tidak ada bullying, tidak ada si anarkis dan sebagainya. Saya lanjutkan. Minggu depan Pak, saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim juga akan turun ke sekolah-sekolah Pak, untuk sosialisasi, melakukan pendekatan, bahkan di jam-jam istirahat kita akan ngumpul bersama. Elek-elek, ojo do bullying. Bahkan kami akan masuk ke rumah tangga, ke keluarganya, ada apa persoalan-persoalan di tingkat keluarga. Kita itu bisa metani Pak, jane sing di sekolah itu sing beling-beling, yang agak nakal-nakal itu kan kelihatan Pak. Itu ada apa persoalannya. Kita akan konsultasi ke pihak sekolah, melalui guru bimbingan konseling, bahkan kita akan datangi keluarganya. Bu, terima kasih soal pendapatan. Saya bicara lari kemana-kemana ya. Bu Mariati, betul sekali, memang hampir semua anggaran kita itu ya Pak Bambang, memang habis untuk sebagian besar untuk belanja pegawai, tapi itu memang mandatori dan itu tidak bisa dihindarkan. Namun Bu, jangan khawatir, saya hari Senin kemarin mengumpulkan bagaimana optimalisasi pendapatan itu bisa kita gaspol Pak Yudo, termasuk bagaimana soal perparkiran itu nanti pakai mekanisme elektronik, kemudian itu kebocoran-kebocoran itu bisa kita tekan. Yang kedua soal bagaimana implementasi pendapatan itu nanti non tunai Pak. Jadi saya besok pajak, retribusi, restoran, hotel, kami akan upayakan sudah cashless. Semuanya sudah transaksi non tunai. Itu beberapa hal yang sudah kami lakukan. Kami sudah berupaya Bu, kami kemarin gini, coba dibandingkan sekarang pendapatannya berapa. Kemudian proyeksi Anda gitu teman-teman ke depan itu mau berapa. Kenapa ini turun kemarin, argumentasinya apa, sekarang proyeksinya berapa. Cara memperoleh proyeksi sekian itu dari mana dan bagaimana caranya. Itu sudah kami koordinasikan. Saya punya jadwal sedikit menarik Pak, Bu. Setiap Senin saya mulai jam 7 sampai malam saya rapat Pak. Mulai dari inflasi, stunting, pertumbuhan ekonomi, pokoknya sedino rapat. Dan itu saya evaluasi. Program kerjamu minggu ini apa, hasilmu kemarin apa, paparkan. Dan saya tidak mau target itu minggu 1, minggu 2, tapi by date. Tanggal, kapan, bagaimana, kamu selesainya kapan itu, jelas time frame-nya. Hari Selasa Bu, kalau mau ketemu saya bisa kapanpun, saya terima tamu. Siapapun oke kalau terima tamu, termasuk kalau perlu saya datang. Dalam apa? Dalam rangka menyerap kuping saya ini loh Pak. Selama 19 hari itu biar tahu kondisi faktual di lapangan. Rabu Kamis saya akan bermalam di rumah marga. Biar kepekaan kita sebagai pemimpin itu tetap melekat di hati masyarakat. Kalau rakyatnya miskin, rumahnya mohon maaf RT, LH yang perlu dibantu, saya akan tidur di tengah-tengah situ. Dan ternyata Pak asisten kepala dinas tadi malam juga ikut bermalam di SD, biar merasakan bagaimana itu. Gitu. Tanu. Jadi ada yang menarik begini. Jadi memang diakui juga sama Mas Bupati ini, karena duitnya itu habis untuk belanja rutin. Jadi memang butuh kebijakan yang revolusioner gitu. Jadi ada tantangan, kebetulan kita ini banyak teman-teman aktivis ini sebenarnya sudah belanja masalah cukup banyak gitu. Ada problem juga. Jadi konsolidasi teman-teman, mungkin teman-teman yang di pusat, khususnya DPR RI, itu menurut saya tidak ada salahnya. Jadi karena tadi kita ngomong rumah layak huni gitu ya, kita lihat PDI Perjuangan punya dua DPR RI, Golkar 2, Teti sama Dito, Nasdem punya 1 dan itu ketua komisi, Demokrat 1, terus kemudian PKB 1, PKS kemarin nggak dapat, PAN nggak dapat. Artinya sebenarnya mereka itu bawa program yang tidak ada salahnya sebenarnya. Harus diajak ngobrol, mumpung ini musim politik. Jadi menurut saya ini akan berpengaruh gitu. Jadi teman-teman ini sekarang itu semua itu butuh sentuhannya Mas Bupati bahwa ini loh kamu itu ngobrol gitu ya, karena Bu Teti ini dari Cilacap, bojone bekasnya Pak Bupati Cilacap, kan gitu kan. Mas Adi Satria itu PDI gitu kan.
terus kemudian ada Pak Narna juga bekas Bupati Klaten, gitu-gitu kan. Artinya sebenarnya orang-orang yang ada di sini itu sebenarnya orang yang nyaris gampang diajak untuk berkolaborasi. Oh ya, tadi Gerindra belum saya sebut. Gerindra itu menurut saya Mbak Novita juga cukup banyak punya plot rumah layak huni. Ini saya pikir harus di manage gitu, yang tidak selalu itu berbasis konstituen. Sekali lagi bahwa jadi ada kesamaan nih antara beliau yang duduk di sini. Kira-kira kesamaannya apa? Sama-sama dibiayai oleh rakyat. Kan kira-kira begitu kan. Jadi di tengah kondisi ini harus kita akui. Jadi saya kebetulan juga timnya beliau lah gitu. Saya tahu ada situasi yang memang tidak mudah gitu ya. Tetapi rakyat ini harus kita bangunkan optimismenya gitu kan. Salah satunya itu dengan cara melihat bagaimana pejabat ini memberikan suri tauladan terhadap orang yang dipimpinnya. Nah ini saya pikir kita punya PR mengkonsolidasikan seluruh pejabat pusat yang ngambil suara di Banyumas dan Cilacap ini untuk duduk mencari jawaban bersama atas keadaan itu. Saya pikir itu PR yang mungkin Mas PJ bisa mengkolaborasikan, mumpung kita belum gaspol gitu rebutan kursi gitu. Saya pikir harus diduduk bareng gitu. Kita ini harus ngobrol lagi gitu, dan itu saya pikir butuh kerja-kerja cerdik gitu menghadapi situasi itu. Itu pertama. Yang kedua begini, ada kegelisahan kalau birokrasi itu pergi ada SPPD-nya, DPRD juga sama. Nah mungkin ini kita cari formulasi begini, itu karena itu tidak bertentangan, itu boleh gitu kan, boleh secara undang-undang dan aturan. Gimana caranya agar duitnya itu muternya itu juga di sini gitu. Kan ini memang ada hubungannya nanti dengan aturan dan regulasi. Cuman cari, ini perlu PR, cari fondasi yang tepat agar tidak melanggar aturan gitu kan. Ya sekarang kita bayangkan, misalnya dana APBD dari sini check innya mungkin di Aston Mangga Besar gitu kan, atau di mana gitu kan, yang sehari dapat SPPD mungkin 1.500.000 gitu. Sebenarnya kita yang kayak gitu tahu semua gitu kan. Lah ini PR gimana caranya agar yang demikian itu ini segera konkret aja. Ini sekarang DPRD juga nggak ada satupun di sini, nggak ada kan, lagi kunker semua kan. Nah saya pikir maksud saya beginilah, sejujurnya kondisi rakyat ini sedang tidak baik-baik sejujurnya. Jadi di era transisi yang tidak mudah ini butuh penghayatan yang begitu dalam gitu untuk menghindari social disruption. Jadi cara menghindari konflik itu adalah membangun keadilan di masyarakat. Dan panggung politik ini itu menjadi pemantik dan pemandu harapan bagi rakyat bahwa ini loh, ini ada bupati muda, bisa diajak lari, bisa gandeng yang senior untuk kita bareng-bareng berjuang. Lah ini saya pikir menjadi tantangan yang tidak mudah juga, karena memang ada PR juga tentang reformasi birokrasi. Bahwa hakikatnya menurut Bung Karno bahwa pejabat itu adalah pelayannya rakyat. Dia harus tunduk pada kedaulatan rakyat. Nah, saya pikir itu juga menjadi refleksi kita semua gitu. Saya merasakan betul karena saya lama di jalan berjuang bareng gitu. Ada keadaan yang masyarakat itu sekarang itu memang butuh bareng-bareng kita ajak untuk membangun harapan, untuk berjuang bareng. Dan posisi tadi ada 2 PR tadi tentang mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di pusat gitu, karena masing-masing juga membawa anggaran, apalagi tadi ada singgungan tentang CSR gitu. Teman-teman di DPR RI, apalagi misalnya Komisi 6, Komisi 7, semua itu ada CSR-nya. Yang satu ngomong minyak gitu kan, yang satu ngomong BUMN gitu kan, yang satu ngomong bank gitu kan, yang satu ngomong kementerian di sosial juga ada, di PKH, itu semua ada singgungannya. Stop dulu ngomong partainya apa, kita duduk dulu ini soal ini. Itu saya pikir. Kemudian yang kedua, tadi ada tantangan juga tentang
gimana caranya agar duit pokok yang untuk belanja rutin itu juga, itu gimana caranya agar mutarnya itu tidak terlalu jauh. Jadi sebenarnya nggak pernah dikritik dulu di mana-mana gitu, bahwa ya memang ada keadaan yang mungkin gimana caranya agar ekonomi itu tumbuh. Kan jangan sampai begini. Tadi kan Mas PJ bilang begini, teman-teman UMKM seret dikasih barcode, seret transaksinya ketahuan semua, jadi pajaknya ketahuan, itu privat sektor. Set di sisi lain pengen itu, tapi nanti di sisi lain jangan sampai kemudian mengganggu iklim usaha. Lah, hal-hal yang pokok seperti tadi tentang belanja yang tadi itu, gimana caranya agar Mas Bupati ini bisa ngoordinir teman-teman mungkin SKPD atau OPD agar ojo kakek lu ngasih gitu loh. Coba kita tata lagi, karena saya percaya bahwa kalau timnya beliau ini kan OPD ini kan luar biasa gitu, strong gitu. Karena faktanya kemudian anggaran daerah itu kan ada di OPD gitu. Lah saya pikir dua hal itu yang mungkin bisa di challenge oleh Mas Bupati gitu kan, Mas Hanu, untuk ngajak membawa lari kata Mas BHB ini. Ya saya akan kembalikan lagi ke Mas Hanu, tapi saya ingin biar agak lentur dikit, saya minta Mas Yono ini dari seniman ini. Nah, ini kebetulan dia ini cok ngurusi outbound, ngurusi ebek juga ya. Ngadeg di situ apa Mas? Terkenal. Nah, ini juga dulu jurnalis juga gitu kan. Terus mantan kurang menjanjikan tadi seniman, terus sih tadi pindah maning tadi apa maning ngurusi outbound kabupaten. Ini Mas langkah order sih ya. Oke, saya coba Mas jenengan coba apa challenge Mas, ini seduluran Mas. Jadi kita agak kenceng-kenceng, tapi sebenarnya niatnya apik nggo backup Mas Bupati. Saya beri kesempatan ke Mas Yono coba untuk ngobrol unek-uneknya sampean dalam konteks ini bareng-bareng ini Banyumas kudu disengkuyung. Iki kepriwe carane? Jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah teman-teman, hari ini kita sepakat bahwa panggung politik Satelit TV semakin bertumbuh. Jadi saya pengen apresiasi dulu, tepuk tangan buat Satelit TV. Ini ya episode demi episode di panggung politik di Satelit TV ini kali ini agak berbeda memang. Ini sebuah terobosan kemajuan juga buat Banyumas. Artinya panggung politik tidak hanya ada di seputar kepartean, tetapi teman-teman stakeholder yang sekarang dihadirkan lebih banyak. Artinya banyak sekali sektor yang sekarang hadir di sini, itu menjadi penting banget, karena menurut saya ketika ngomongin politik nanti akan sangat mempengaruhi. Keluarannya adalah ketika kita mempunyai pemimpin yang baik, yang berkualitas, pasti produknya akan bagus dan berkualitas juga. Pertama itu yang tadi aku sangat tertarik dengan bahasan belanja kita daerah ke luar kota. Jadi ada beberapa hal keresahan kita sebenarnya Pak PJ, dan ini saya kayaknya bolak-balik matur, bolak-balik saya sampaikan di RPJMD juga. Dan sampai hari ini aku masih belum bisa mendapatkan jawaban yang menurut saya representatif dan itu bisa dilakukan. Contoh seperti ini. Saya mewakili dari Komite Ekonomi Kreatif, Pak. Nah, yang kebetulan di dalamnya ada 17 subsektor yang diampu karya kreatif, berbasis kreativitas, gitu ya, salah satunya itu. Jadi yang pertama jumlah sekolah dasar di Kabupaten Banyumas itu kan 2.354. Itu data tahun 2022. Nah, ini sudah bertambah atau belum saya nggak ngerti, tidak update. Tapi ngomongin belanja, sebenarnya kita Banyumas, uang kita di Banyumas dibelanjakan ke Yogyakarta melalui study tour, itu angkanya hampir 60 miliar. Anak SD itu yang anak SD. Itu. Pertama itu dulu ya. Jadi sebenarnya belanja kita ada 60 miliar per tahun, uang kita dibelanjakan ke Yogyakarta. Satu itu. Kemudian kita pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas menghidupkan sektor-sektor wisata di desa-desa.
banyak sekali. Artinya produknya dibikin, pasarnya belum disiapkan. Justru kita belanjanya keluar, kita membangun, duit kita belanjanya keluar. Secara ekonomi ini mau bertumbuh di mana gitu kan? Karena kita nggak banyak. Harusnya kan gini. Ini menjadi dosa juga buat kita orang tua. Mohon maaf. Misalkan gini, kita tanya ke anak-anak kita, tahu nggak kalau di Banyumas itu ada museum wayang, contoh. Tahu nggak di Banyumas itu ada Masjid Saka Tunggal. Mereka akan lebih mengenal Jogja Bay, Malioboro. Lokal kita anak-anak nggak ada. Artinya produk kita nggak ada yang beli. Jadi duit kita dibuang ke mana-mana, kita nggak ada yang beli. Dan kita nggak punya berstrategi juga kayak misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada kebijakan, ya untuk TK dan SD outing class, entah itu sifatnya diwajibkan atau apa, itu datang dulu tempat kita, beli produk kita dulu, wisata kita dibeli dulu. Kita punya data yang cukup kuat kok. Misalkan, Mas, apakah nanti biro perjalanannya cukup? Cukup, saya pikir. Karena saya mencoba meriset kecil itu, satu itu. Ini Pak, keresahan teman-teman di seniman terutama ya, keresahan teman-teman di seniman. Kemarin Dinas Pariwisata bersama dengan teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif mencoba mewujudkan Banyumas menjadi kota kreatif. Kemarin melalui penilaian kota mandiri, Banyumas ditetapkan menjadi kota seni pertunjukan. Ini sebuah lokomotif yang menurut saya akan menjadi keren karena pelaku-pelaku seni itu di semua desa ada. Di semua desa ada. Tetapi yang menurut saya sampai hari ini adalah support dari CSR, kemudian support pemerintah, itu yang masih menurut saya masih ngeblok-ngeblok ya. Masih belum bisa memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang ada di desa. Itu pun menjadi keresahan kita ya. Misalkan kayak kemarin kita membuat yang namanya Jerami Fest, Festival Jerami, itu perayaan petani dan kita membuat festivalnya. Aku mencoba membuat survei dampak ekonominya. Itu ternyata selama event yang terdiri dari tenan UMKM, kemudian sektor parkir, kemudian pedagang kaki lima. Sama event yang kita gelar 1 minggu itu bisa memberi putaran uang 765 juta, hampir 1 miliar. Itu event lokal, event kelurahan yang digelar saat itu. Dan kita melibatkan ratusan seniman yang datang, yang terlibat di dalamnya. Nah, itu menjadi event tahunan. Nah, yang seperti itu harusnya kita sama-sama peka dan kemudian bisa berkolaborasi lah. Seperti itu. Oke, Mas Bupati, jadi ada poin sosialnya itu di materi masjidnya boleh hanya status kita. Jadi anak-anak kecil di Banyumas ini lebih kenal wisata di luar, misalnya lebih tahu HH Jogja gitu kan, lebih tahu. Nah itu menurut beliau ini mungkin nggak sih ada polse gitu kan, mungkin untuk di era transisi gitu, untuk barang-barang numbuhin. Masyarakat itu sebenarnya udah mulai ada swadaya, mulai menggalang pertunjukan-pertunjukan lokal gitu, cuman mungkin miskin support gitu. Nah, ini mungkin Mas Bupati bisa sharing gitu, bisa sembari mungkin menghubungkan tadi tentang mengkonsolidasikan seluruh kekuatan gitu untuk bareng-bareng memajukan Banyumas ke depan. Monggo Mas. Ini saya sekaligus menjawab Mas Timbul ya, tadi soal keresahan teman-teman di sektor pariwisata. Saya sebelum kesini tadi sudah ketemu 1 jam lebih dengan Mas Andi Noya. Sebenarnya saya tadi diminta ke situ untuk press conference acara Sabtu malam. Pada mau nonton nggak? Ada event apa, tahu nggak teman-teman? Jazz Gunung Slamet. Jazz Gunung Slamet itu top Pak. Dan ini momentum besar tingkat nasional mungkin internasional yang pertama di Banyumas soal penyelenggaraan jazz. Nanti Marcel yang malam yang akan tampil. Ternyata
Mas Andi Noya CS itu mau bantu kita banyak hal, terutama di sektor pariwisata. Tadi saya sudah bicara banyak hal yang mau dikembangkan soal kepariwisataan, budaya dan seni di Banyumas ini. Jadi saya sepakat tadi soal keresahan teman-teman. Bagaimana misalnya saya tadi bicara dengan Mas Andi F. Noya soal bagaimana kolaborasi pariwisata yang sekarang dikelola secara tradisional itu nanti dikembangkan supaya Banyumas itu kelasnya bukan kelas lokal lagi. Minimal kelasnya sudah Indonesia, nasional, bahkan dunia. Ada festival Kali Bening, Mbak, Jamasan Pusaka, ada festival Kali Salak, dan itu ratusan ribu mungkin Pak ya, orang yang datang di situ full. Tapi gemanya gema lokal Pak, belum nasional. Kami tadi minta tolong, Mas Andi ini gimana cara membranding ini? Oh, nanti kami teman-teman siap kumpul. Tadi sudah ada teman-teman dari Jogja mau bantu, teman-teman dari daerah lain mau bantu, termasuk Mas Alif. Alif itu inisiator dan ketua panitia apa? Ya, di Engkaltro Festival itu insya Allah membantu kita supaya penyelenggaraan pariwisata kita itu tidak hanya lokalan Banyumas terus, tapi bisa minimal ke tingkat nasional. Bentuknya seperti apa saya sampaikan tadi, Pak. Saya mulai besok akan bentuk tim akselerasi percepatan peningkatan potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Tadi disinggung Pak, ternyata di teman-teman di Sukaraja itu sekarang mau bangun art festival gitu ya. Yang itu street art festival lah kita. Itu akan didorong untuk festival di jalan ya, di jalan begitu, dan itu ternyata butuh dana yang tidak sedikit. Dan memang bukan hanya soal dana Pak, ini bagaimana pengelolaan soal festival budaya dan pariwisata itu bisa bersinergi dengan tempat-tempat budaya yang lain. Ada juga festival, ternyata ada festival apa itu namanya, Kota Lama itu di Banyumas itu ternyata juga bisa disinergikan Mas itu. Ya, maka dari itu Senin saya akan bekerja keras menyusun tim soal percepatan ini, akan berkolaborasi. Mungkin teman-teman nanti akan sebagian kami libatkan Mas, ada praktisi, ada akademisi, ada swasta, ada macam-macam. Tadi BI sudah hadir juga dan siap membantu kita untuk bekerja sama-sama. Saya bilang tadi terakhir dengan Mas Andi, saya nggak mau kalah Banyumas ini dengan Solo dan Jogja. Kita mau ke tingkat nasional bahkan dunia. Impian itu penting supaya apa? Kita punya semangat itu. Bu, tadi tahu nggak? Yang datang itu semangat semua loh. Cuman ini pengen dirangkul, ayo makan bareng, kira-kira begitu. Yang bantu banyak, gitu. Jadi saya pengen masukan terus dari teman-teman. Saya pengen ketemu terus. Kita bersinergi, masukan-masukan biar saya dengar. Biarkan saya bekerja dengan teman-teman semua. Setuju gak? Perlu Pak Bupati, PJ Pak Bupati ketahui, Banyumas ini adalah kota pelajar. 40.000 mahasiswa ada di sini. Ekonomi kerakyatan hidup. Punya kos-kosan, buka laundry, makanan. Gimana mengatur supaya itu menjadi tambahan PAD. Sekarang banyak buka hotel-hotel yang bukan hotel perizinan tapi kayak homestay, kayak apa itu? Kos-kosan ya. Iya, kos-kosan itu harus dipajeki. Ya, jadi mendapat pendapatan asli daerah. Itu tidak 1 menit kan? Ya, cocok. Perkenalkan saya Nur Hasbi Pak, Ketua Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Pak Bambang mohon maaf baru bisa hadir. Infonya Mas Juni katanya ditanyain terus ini sama Pak PHP. Temenan apa orang yang orang ngerti gue. Mas PJ, jadi tadi bicara soal kemiskinan, kemudian bicara soal pengangguran dan sebagainya, kemudian akan menyelenggarakan job fair kerja dan sebagainya itu, saya mengingatkan bahwa di lapangan juga hari ini banyak teman-teman muda itu adalah tumbuh orang-orang yang pemalas-pemalas. Itu yang paling PR paling penting, karena apa? Saya tadi malam ya, arisan RT, itu ada anaknya sudah putus sekolah, baru STM di sekolah swasta di Purwokerto itu. Nah, kenapa nggak bisa membiayai? Tetapi ketika ditawari beasiswa dari kami Muhammadiyah itu nggak mau. Belum lama kami datang ke NU itu bagaimana membangun mengatasi kemiskinan di Banyumas, itu sinerginya kita gitu kemarin. Kita baru datang. Nah, ternyata saya menemui banyak lah. Saya kan Kutasari ya. Banyak sekali anak-anak muda sekarang itu yang
pemalas-pemalas, hanya mainnya game tok gitu ya. Dan nah ini yang kemudian menjadi penting, bagaimana pendidikan karakter terhadap mereka itu mau bekerja, itu yang paling penting itu gitu. Karena apa? Orang tuanya itu juga pemalas, kenapa dia tidak bekerja, itu nggak bisa membiayai anaknya. Kualitas kerjanya itu sangat rendah, jadi saya tidak lawong kayak dicek nyambut gawe, orangnya nyambut gawe gitu. Nah ini bagaimana pendidikan karakter terhadap anak-anak muda sekarang itu, sehingga ketika ditawari kerja, oke, gitu. Ini penting Mas, terima kasih. Terakhir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Selamat Mubarok dari Ketua PPDI Kabupaten Banyumas. Pak Hanung, Mas Bambang, dan seluruh yang hadir, Mas Bangkit yang saya hormati, langsung saja saya tertarik dengan apa yang disampaikan terkait dengan masalah kemiskinan dan masalah stunting. Karena dua permasalahan ini sangat erat sekali dengan permasalahan di desa. Kebanyakan yang namanya miskin orang desa, stunting orang desa. Nah, kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Mas PJ, semua unsur berkolaborasi untuk memberantas kemiskinan. Mari kita bersama-sama, coba Mas PJ juga harus menggenjot bagaimana pemerintah desa untuk bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk bersama-sama membuang kemiskinan. Contoh di desa saya tidak bicara desa lain. Di desa saya APBD kami selalu menganggarkan di sana ada pembangunan RT-ILH. Itu kan jadi dari semua unsur, tapi intern pemerintah desa juga memikirkan. Nah ini nanti supaya kita tidak malu, masa Banyumas masuk ke 17 kabupaten kemiskinan yang kemiskinan ekstrim kan sangat, kayaknya juga saya juga malu begitu loh Pak. Yang kedua terkait dengan stunting, masih terkait dengan RT-LH, jambanisasi, itu juga sebuah program yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, bagaimana bisa membuat program jambanisasi. Nah, ini juga akan mengentaskan kemiskinan, karena yang namanya miskin biasanya ada di desa. Selanjutnya terkait dengan masalah stunting, ya kita berharap betul-betul zero untuk Kabupaten Banyumas, tidak ada angka stunting, yuk dekati kader di pemerintahan desa. Karena mereka yang punya data, mereka yang punya pekerjaan, mereka yang punya bagaimana caranya. Dan desa di sini juga mempunyai mempunyai yang sangat kuat bagaimana untuk memikirkan stunting ini di masing-masing desa. Oke. Kita bisa zero terkait dengan stunting dan kemiskinan. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Betul sekali Pak, bahkan di catatan kami desa itu berkontribusi nomor 2 soal kemiskinan. Jadi memang desa dengan anggaran yang mereka miliki bisa membangun jamban, RT-LH dan lain sebagainya. Bahkan catatan kami di minggu ini saja kontribusi untuk RT-LH dari desa itu sudah 120. Itu tertinggi dari kontribusi dari teman-teman yang lain termasuk UPZ maupun Basnas. Jadi matur nuwun Pak soal itu. Saya berharap nanti 2024 tetap bersinergi dengan pemerintah desa, kita gaspol, mudah-mudahan bisa nol Pak. Tidak lagi desa miskin ekstrim di Kabupaten Banyumas. Kita kerjasama bareng-bareng, kita bersinergi. Cocok nggih? Gitu. Terus kemudian tadi dari pemuda Muhammadiyah ya saya sepakat soal bahwa memang ini kerja keras kita semua supaya soal pengangguran ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Fenomena-fenomena di lapangan memang kayak kasus tadi malam itu saya tanya kenapa nggak kerja gitu, ternyata memang kira-kira gini Pak, orang itu sudah dapat bantuan itu udah cukup gitu, 1,2 itu mudah merasa safe gitu ya. Jadi memang ini perlu pendekatan-pendekatan Pak, jadi dirubah mindsetnya bahwa memang tidak semuanya harus bekerja secara mapan. Dan kemarin saya langgan terobosan, ini bagaimana ini kalau cuma pendidikannya SD terus, saya katakan ini kalau tidak dijemput untuk sekolah itu agak susah. Atau pendekatan kedua ini kejar paket Pak, tapi kalau tidak ternyata di sekitar itu ada industri-industri tekstil rumahan itu Pak, konveksi atau apa itu bisa dilebatkan, tapi karena keterampilannya juga perlu di-upgrade dan tingkat pendidikannya juga rendah, nah ini menjadi PR kita semua. Kira-kira itu. Saya closing statement,
saya butuh dorongan dari panjenengan semua, butuh masukan, kita kerja bareng-bareng, bergandengan tangan, setuju nggih? Untuk Banyumas yang lebih baik. Makaten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Mas BHB. Mas PC mau jalan? Wah, ini biar closing statement. Ini senior ini. Woi, ini udah 26 tahun ini. Legenda harus bicara dulu. Saya kira saya hanya memberikan catatan saja dengan acara hari ini. Yang penting saya melihat yang sangat membahagiakan kami ternyata animo sangat luar biasa ini dalam proses forum ini. Saya yakin kalau ini forum ini dibuat lagi berapa jam, hampir semua mau bersedia untuk bicara. Kira-kira begitu. Yang kedua, ini harapan kita semua, terutama kepada Mas Anung. Ini agak repot ya, karena kita sesama-sama orang provinsi gitu loh. Tiga provinsi. Jadi, sekarang orang Bapak. Satu hal tadi yang belum disampaikan benar. Mas Anung jangan hanya sekedar bagaimana tadi saran jalan mengkomunikasikan dengan pusat, salah. Harus dengan provinsi juga gitu loh. Provinsi juga kayak gitu. Jadi seperti itu. Enggak. Maksudnya sama DPR provinsi ya? DPR provinsi. Sebut Bang Hari Baharudin, Asprila, Juli, ya, Samirun, ya, Golkarnya Sidi, ya, Demokratnya aku suruh urung dadi. Demokratnya enggak ada. PKB Sarif sama Rosida. Gitu. Rosida, ya. P3 Ina. Ya, PKS Casiman gitu loh. PAN Mustoleh gitu. Ya udah. Ya udah. Tanpa diajak ngobrol Mas Mahanung sudah paham gitu ya. Gitu ya Mas Bagit ya. Saya kira sebagai catatan sekali lagi ini suatu animo. Saya kira ini perlu di follow up, tapi satu hal yang menarik bagi kita semua adalah kita semua sepakat bagaimana membawa Banyumas ke depan lebih baik, dan tentunya untuk Banyumas lebih baik tidak hanya sekedar dibicarakan dan diwacanakan di sini, tapi juga ini PR bagi penyelenggara pemilu. Bagaimana kontestasi pilkada yang akan datang juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan bisa membawa Banyumas masa depan lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Oke, terima kasih pemirsa Satelit TV, Panggung Politik. Kita harus menyudahi diskusi kita. Yang pasti, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi saat ini kita sudah men-challenge bupati kita, dan beliau tidak bisa jalan sendiri. Percayalah, jalan sendiri itu akan kesepian. Mari kita kerja bareng-bareng untuk Banyumas yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.